Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lahiwu, dalam channel YouTube ini. Saya pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya bersyukur boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudara lewat media YouTube ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif, dan juga membagikan video khotbah ini sehingga ketika Bapak Ibu Saudara diberkati pun orang lain diberkati. Amin. Nah, saudara-saudara, saat ini seperti biasa saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 16 sampai 22 Oktober 2022 dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami masih diberkati oleh-Mu. Dan saat ini ya Tuhan Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman Tuhan ini kembali mengajari kami supaya kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami diingatkan ketika kami berjanji, kami harus menepati janji itu. Sehingga ya Tuhan Allah, lewat firman-Mu ini dapat kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, layakkan kami dan berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Kita mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, kembali kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah ini menurut kalangan penafsir Yahudi tradisional sepakat bahwa Raja Salomo adalah penulisnya. Bahkan menurut beberapa sumber, kitab ini ditulis pada saat ia sudah tua. Sehingga dalam kitab ini pun ada nasihat, ada peringatan, ada pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, khusus bagian firman yang kita baca di saat ini, baik judul Alkitab dan tema yang diangkat sama-sama berbicara tentang takutlah akan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah dalam kehidupan yang kita jalani
kita merasa takut? Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana takut akan Allah? Seperti apa takut akan Allah, saudara-saudara? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 pengertian dari takut. Yang pertama, takut itu sama seperti merasa gentar atau ngeri, saudara. Contohnya ketika menghadapi sesuatu yang mendatangkan bencana atau tanah goyang atau tsunami, ya, maka semua bisa lari. Nah, ini pengertian yang pertama tentang takut. Jadi sama dengan merasa gentar, ya, rasa ngeri karena bencana, saudara. Namun yang kedua, takut juga diartikan sebagai tidak berani. Misalnya saudara, kalau waktu malam, ya, larut, sholat, orang Manado bilang, ya, takut mau pulang sendiri. Ada contoh, ada setan kata, ya, atau ada Pontianak. Apalagi orang yang baru meninggal, kong dong bilang mati melahirkan, menjadi Pontianak kata. Ya, nak mungkin, saudara, ya. Nah, sehingga di sini dikatakan takut itu juga adalah tidak berani. Makanya kadang jaga takut sendiri. Ada pikiran-pikiran yang merasuk, ya. Ketika sholat sendiri, sholat malam mau pulang sendiri, takut, saudara. Ada ketakutan. Atau misalnya takut anjing gila misalnya, ya. Atau takut anjing helder misalnya, saudara-saudara. Takut mau lewat karena ada anjing, ya. Anjing itu penjahat sekali, takut. Nah, itu yang kedua. Namun yang ketiga, saudara, takut ini juga berarti sesuatu yang kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, ya, sehingga muncul ketakutan. Misalnya kalau digenggam terlalu kuat akan mati, tapi kalau dilepas akan terbang. Nah, misalnya seperti itu. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ya, kacau balau. Nah, ini juga merupakan pengertian dari rasa takut. Muncullah itu kegelisahan dan kekhawatiran. Namun saudara, yang keempat, takut ini berarti juga adalah rasa hormat dan juga rasa segan. Nah, pengertian ini tertuju kepada Allah. Sehingga yang dimaksud dengan takutlah akan Allah, bagaimana kehidupan kita takut kepada Tuhan, bukan seperti kita takut setan atau kita takut anjing helder, saudara. Namun takut akan Allah di sini mau mengatakan kepada kita bahwa kita menghormati Tuhan, kita menghormati Allah, kita segan dengan Tuhan karena kedaulatannya, karena otoritasnya, karena kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan takutlah akan Allah. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya di pasal 4 ayat 17 ini dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Dalam pengertian, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita segan dengan Tuhan karena kuasanya, karena otoritas dan kedaulatannya, makanya kita tidak sembarang ketika kita berjalan ke rumah Allah. Torang akan berhati-hati, saudara, ya. Karena bicara rumah Allah ini, kalau pada masa itu terjemahannya adalah bait suci di Yerusalem. Berjalan ke rumah Allah menandakan kita pergi untuk bersekutu. Mau apa trek, saudara, kalau orang berjalan ke rumah Allah? Pasti di sana mau ibadah, mau bersekutu. Makanya mesti jaga sikap, jaga langkah kita, mesti berhati-hati. Kalau orang ada berjalan ke rumah Tuhan yang tidak sembarang, saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Kalau orang menghadap Tuhan dalam persekutuan, jagalah langkahmu. Ini adalah sebuah peringatan bagaimana seharusnya orang datang beribadah dalam rumah Tuhan. Sama no dan orang mau ajar orang pe anak to, kalau orang mau pi ibadah kolom, saudara, ya, atau mau pi di gereja, mau ibadah di gereja, kan orang mau bilang, atau orang mau pi acara syukuran baptisan, tuh mau bilang patompe anak, ya, kalau orang mau pi ibadah, di sana jangan nakal,
dudu badiang, jangan kesana kamari, bye-bye mau ibadah. Kan orang mau bilang begitu tompe anak. Misalnya seperti ini saudara-saudara, ya. Sehingga bagaimana sikap kita saat beribadah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang kudus dan orang ini berdosa, saudara. Makanya kalau kita baca dalam kitab Keluaran bagaimana ketika Tuhan hadir dan bangsa Israel ini takut menghadap Tuhan karena kekudusannya dan kemahakuasaannya, saudara. Orang Israel ini tidak sembarang mau menghadap Tuhan, saudara. Mereka penuh ketakutan karena kedaulatan dan kekudusannya itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang orang sunda sopan ya. Kadang-kadang orang punya sikap yang tidak sopan, tidak hormat pada Tuhan. Saat orang beribadah di dalam rumah Tuhan, ya padahal pengkhotbah sudah ingatkan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, kalau engkau beribadah. Pada masa ini orang sudah hormat, menghormati kekudusan dan kedaulatan Tuhan. Ya, tanpa ibadah di persekutuan, peribut. Ya, nyandak fokus ibadah. Bahkan baca cerita terus dari awal sampai habis ibadah, nyandak habis-habis DP cerita. Ya, itu ibadah bukan lagi jadi sebuah penyembahannya, tetapi tanpa ibadah cuma jadi tanpa bakar lota. Ini yang jadi persoalan. Torongnya nak menjaga sikap, tidak sopan dalam persekutuan ibadah. Atau misalnya dari mulai ibadah pegang HP, ya pegang HP, luke-luke HP terus dari awal sampai habis, saudara. Bahkan kalau doa syafaat, bukan sadiki bapak-bapak keluar baroko di luar gereja, saudara. Ini yang jadi persoalan. Kita tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Kita sementara menghadap Tuhan, ada dalam persekutuan, beribadah kepada Tuhan. Tapi sikap kita tidak kita jaga, saudara. Kita pikir, orang ini ibadah kepada siapa? Kita beribadah kepada Tuhan. Namun itu tadi yang saya katakan. Kadang orang tidak khusyuk, saudara. Ya, karena cuma mau kasih tunjuk gaya. Sehingga inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sudah tidak hormat lagi, tidak sopan, tidak takut pada Allah. Sehingga model-model ini dipertanyakan motivasinya ketika beribadah. Jangan-jangan orang datang ibadah supaya boleh membahas status Happy Sunday. Ya, padahal dalam persekutuan, dalam ibadah, mangkate luke HP terus. Happy Sunday. Tanya akan ke sana ada khotbah apa, firman apa kalau dia ingat. Mau ingat bagaimana? Kalau dalam ibadah tidak lagi menghormati hadirat Tuhan. Atau jangan-jangan orang datang hanya karena supaya kasih tunjuk gaya. Ya, cuma mau kasih tunjuk gaya KTN. Datang ibadah, makanya ibadahnya tidak fokus pada Tuhan. Cuma mau kasih lihat apa DP baju baru, ya. Cuma mau kasih lihat apa tas baru, sepatu baru, saudara. Ini yang jadi persoalan. Atau misalnya datang ibadah cuma mau taruh kira orang peba pake. Coba lihat sana DP pake. Apalagi DP musuh. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan orang jadi orang yang tidak takut kepada Allah, tidak menghormati Allah. Dalam persekutuan, dalam ibadah, orang bukan datang ibadah, cuma datang bagosip. Sehingga bertobatlah kita. Makanya ketika kita beribadah, orang itu dengar itu firman, supaya orang beriman bertumbuh. Makanya dikatakan selanjutnya, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban dan seterusnya. Tapi bukan berarti mempersembahkan korban kongso tidak baik, saudara. Mungkin saat itu mereka menjalankan ibadah hanya sekedar, hanya sebuah kebiasaan
rutinitas, formalitas saja. Yang penting kasih persembahan tanpa menaruh hormat kepada Allah. Sehingga inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Makanya kitab Amsal bilang begini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan orang cuma tahu kasih persembahan, tapi orang tidak menaruh hormat kepada Allah. Makanya dikatakan, ya, itu ibadah bukan hanya fokus tuh persembahan, saudara. Bukan hanya terfokus pada apa yang Tuhan mau kasih. Karena kadang-kadang ini persembahan ini jaga bikin baku marah. Ya, bukan berarti tidak penting itu persembahan, penting. Namun yang lebih baik, yang lebih penting adalah bagaimana supaya kita menaruh hormat kepada Tuhan dengan cara firman Tuhan katakan menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Baik memberi persembahan, tapi lebih baik jika kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, itu tadi yang saya katakan. Kadang-kadang karena persembahan sudah jadi kacau. Ya, 1 pundi, 2 pundi, 3 pundi. Jadi masalah, saudara. Sebenarnya fokus kita bukan itu. Ya, makanya itu ibadah jangan hanya berpusat pada persembahan. Karena persembahan hanya dampak dari ibadah. Tapi fokus kita adalah kepada Allah. Kepada apa yang akan dikatakan Allah lewat firman yang ada. Makanya orang mesti tahu apa yang Tuhan mau. Orang ada di persekutuan, di ibadah. Mari orang mendengarkan dia. Mendengarkan firman-Nya. Makanya dikatakan menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Amin, saudara. Ya, kita ingat cerita tentang Maria dan Marta. Pada saat Marta sibuk sadia, apa ini mau kasih? Tapi Maria duduk dekat kaki Yesus mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Sehingga waktu Marta berkerubuk, saudara, Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena duduk dekat kaki Tuhan. Makanya orang sebelum bikin apa-apa, dengar apa yang Tuhan mau firmankan dalam kehidupan kita. Orang mesti dengar firman Tuhan, saudara. Namun yang jadi persoalan, kadang-kadang orang soni mau dengar firman, soni mau beribadah. Kalau firman menegur, bilang, pendeta menyinggung. Ya, orang berdosa tidak mau ditegur, saudara. Kalau tak tegur dengan firman, dia mau marah tuh pendeta. Ini yang jadi persoalan. Ya, namanya firman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat, pertama untuk mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Makanya seharusnya saat ditegur oleh firman, perbaiki itu sikap. Karena itu tujuan firman, memperbaiki kelakuan. Perbaiki itu sikap, itu kelakuan. Bukan waktu ditegur marah. Marah Pak Tuhan. Ya, kong sapa mau tegur Pak ente dang. Tentunya firman yang akan menegur kita. Karena firman adalah terang dan pelita dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ditegur oleh firman, berubah, bertobat, perbaiki itu sikap dan kelakuan, dan hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Makanya selanjutnya dikatakan dalam pasal 5. Ya, di sini luar biasa, saudara. Firman Tuhan mengatakan, di sini pengkhotbah menyerukan supaya umat mengekang mulut di hadapan Allah. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, ya, di sini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Bahkan dikatakan, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Kau orang baca ini tadi, ya. Biarlah perkataanmu sedikit. Karena percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita pasti ingat, ya, satu kalimat mengatakan bahwa
Karena mulut badan binasa. Saudara, baiklah Tuhan ada ciptakan mulut ini cuma satu. Biar cuma satu ini mulut Tuhan ada ciptakan, mardepe dampak besar, saudara. Makanya tadi saya katakan untung baik cuma satu, berani dua, habis kuat. Ya, mengapa saudara? Karena mulut ini harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang pemulut ini berdosa. Alkitab catat, janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa. Dosa apa karena mulut, saudara? Ya, bahina orang, bagosip, bafitnah. Itu semua dari mulut. Ya, bafeto, bacarita jahat orang, saudara. Mulut putar balik. Ini semua dari mulut. Makanya firman Tuhan bilang jangan sampai tompe mulu ini membawa orang ke dalam dosa. Tapi ada banyak ya menjadikan mulut ini jadi berdosa, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita di saat ini baik-baik. Jangan orang kamari-kamari masuk surga mulut tak tinggal karena mulut terlalu berdosa. Karena mulut apa? Bukan bicara kejujuran, bicara tuh benar, tuh mulu kurang bicara putar balik. Ya, sehingga mulu so berdosa, makanya masuk surga, tak tinggal mulu, saudara. Hati-hati. Yesus katakan, jika matamu menghalangi engkau masuk surga, cungkilah. Jadi kalau tompe mata ini menghalangi orang masuk surga, cungkel. Karena mata ini jadi berdosa. Kalau tanganmu menghalangi engkau masuk surga, potong. Kalau mulu ini menghalangi orang masuk surga, lebih baik tak tinggal daripada nyak masuk surga. Sehingga apa yang saya mau katakan saat ini, saudara, biar di hadapan Tuhan mulut kita ini mesti hati-hati. Firman Tuhan bilang jangan cepat-cepat berkata-kata. Biarlah perkataanmu sedikit, apalagi cepat berjanji pak Tuhan. Ya ini mulu ini kadang-kadang, oh Tuhan kesiang. Iyo toh, berjanji pak Tuhan. Ya Tuhan kalau kita sobai Tuhan ini ada sakit ini. Sakit barat, berjanji Tuhan. Kalau kita sobai, pokoknya Tuhan kita semua rajin ibadah, semua rajin masuk gereja, rajin pergi kolom. Kate, serta Tuhan kasih baik, lupa DP janji. Itu tuh firman Tuhan bilang di ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Makanya saudara, jangan cepat-cepat berjanji kok pada akhirnya Tuhan tidak menepati Tuhan berjanji. Apalagi berjanji atau bernasar kepada Allah. Tuhan ini saudara, ya jangan bikin sama dengan orang berjanji pada manusia. Ini ada berjanji pada Tuhan. Nyanda sembarang. Kadang-kadang orang backing Tuhan itu orang kalau tahu takut Tuhan, asal-asal dia berjanji pada Tuhan kok nyak tepati. Ini yang jadi persoalan. Makanya tema hari ini mengajarkan kepada kita, takutlah akan Allah. Karena kalau orang takut Tuhan, orang ketika bernasar orang akan tepati orang berjanji pada Tuhan. Amin. Makanya kalau bernasar kepada Allah, pertama jangan tunda. Ya, orang harus cepat-cepat menepati itu nasar itu. Karena kalau bicara tunda, menunda berarti menahan. Nanti jo berikut, nanti jo. Ya, makanya kalau orang boleh kasih ya, kalau orang boleh backing jangan tunda saudara. Kalau orang boleh kasih, orang boleh bagi jangan tahan. Makanya firman Tuhan bilang ia tidak senang kepada orang bodoh. Orang bodoh di sini adalah orang yang suka menunda dan orang yang tidak menepati nasar. Itu tuh orang bodoh. Ya, bukan orang bodohnya DP titel ini DP sekolah. Tapi orang bodoh di sini biar ada titel, maka kalau jaga tunda-tunda, nyala tepati itu janji itu bodoh. Biar le master doktor. Ya. Mar kalau nyak tepat itu janji, jaga tunda-tunda, jaga tahang-tahang, itu bodoh. Firman Tuhan ingatkan kepada kita saat ini. Makanya kalau kita bernasar, tepatilah nasarmu. Jangan jadi orang cuma suka apa obral janji.
Berjanji marlupa dan DP janji, saudara-saudara. Kalau so janji pak Tuhan mau kasih persembahan, kasih, jangan tunda, saudara. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Makanya lebih baik jangan berjanji daripada berjanji kau nyana backing. Ya, biar firman ini menegur kita semua, saudara-saudara. Berjanji juga pada saat kita menjadi sini jemaat. Ada janji yang kita ucapkan pak Tuhan. Iyo toh, waktu diteguhkan jadi sini jemaat, anggota sini jemaat. Iya, angkat tangan lah ini saudara. Pegang begini. Ya, kira gampang itu. Ada berjanji pak Tuhan sebagai anggota sini jemaat. Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Waduh, memang sempurna, memang lengkap saudara. Kate, baru habis ini 1 bulan. So menyangkal itu DP iman. Ini yang jadi persoalan. Menyangkal pak Tuhan Yesus. Ada mengaku tu iman, kagak akan menyangkal tu iman. Memang janji putar balik. Ini yang jadi persoalan. Hati-hati saudara. Mungkin kalau orang janji pak Tuhan ke nasar persembahan kasih selesai. Tapi kalau orang berjanji menjadi anggota sini jemaat, menjadi orang percaya kepada Tuhan, berjanji, itu seumur hidup selama-lamanya saudara. Itu nasar yang mesti orang bayar pak Tuhan. Makanya orang-orang yang mengingkari janji, nanti Tuhan lap saudara. Berjanji di pernikahan, ya sehidup semati, mau jalani baik suka baik duka, susah senang, hanya maut yang memisahkan. Memang karuya. Kate sarta susah tu mingkas. Itu tuh janji. Ya, baru 1 tahun dah kawin kate sudah hugel. Bilang hanya maut memisahkan. So lupa dan tuh janji di gereja. Saudara, janji pernikahan itu janji kekal. Ini ada janji bukan pak pendeta. Ini ada janji pak Tuhan. Itu nasar saudara. Ya, bukan ada janji pak pendeta yang berkati. No, orang ada janji pak Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, ketika kita sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, janji suci kita jaga baik-baik itu saudara. Ya, makanya saudara yang sudah menikah, dengar baik ini. Jaga baik-baik pernikahanmu. Jaga baik-baik janji sucimu. Tepati nasarmu. Karena janji bukan hanya sekedar bayar hutang. Namun janji itu adalah sebuah kehormatan. Dan itu berkaitan dengan harga diri kita. Sehingga kalau apa yang kita berjanji di hadapan Tuhan tepati, itu nasar kita saudara. Ya, jangan jadi orang hanya suka janji manis di bibir. Saudara-saudara yang sudah menikah, kalau salah jalan bertobat, balik ulang, bertobat saudara. Ya, dan Tuhan dapat di tengah jalan habis ente saudara. Makanya sebagai pelayan Tuhan, saya ingatkan ini. Ada juga pelayan khusus ya, berjanji mau melayani Tuhan dengan setia. Iyo toh. Jadi kalau toh sobat janji pak Tuhan, ada tegukan toh, ada lantik, ada tegukan sebagai pelayan khusus. Penatua diaken. Jadi biar ada bubaso, kalau ada jemaat datang panggil mau berdoa, layani saudara. Iyo, karena sobat janji no, mau setia pak Tuhan melayani. Tuh jangan bilang ya ada sibuk. Sementara cuci piring jemaat telepon mau pelayanan orang sakit, pergi. Sobat janji pak Tuhan mau setia. Iyo, ya. Mari tanpa pelayanan kalau so pergi jangan kurang ingat-ingat tuh piring kotor dan tuh baju kotor. Layani Tuhan dengan setia saudara. Mari kalau habis pelayanan baru ingat, aduh ada baju kotor KTN, ada piring kotor, pulang saudara. Pulang balik cuci tuh baju, cuci tuh piring. Dari malaikat yang mau cuci itu saudara. Kalau orang bernasar kepada Tuhan, tepati nasar kita saudara. Kalau orang benar-benar takut Tuhan, saat kita bernasar, kita akan tepati itu. Karena tadi saya katakan ya, janji bukan hanya sekedar bayar hutang lunas.
tapi adalah sebuah kehormatan berkaitan dengan harga diri kita. Semoga firman ini memberkati, menguatkan, dan memotivasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh menegur kami saat ini. Biar lewat firman-Mu kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Ketika kami bernasar berjanji kepada Tuhan, ajar kami untuk tepati janji kami. Biar komitmen kami dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami diajari untuk hidup takut akan Engkau, menghormati kekudusan-Mu, hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, supaya kami diterangi firman-Mu, dan kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berkati semua yang sudah mendengar video khotbah ini, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Semoga ini memberkati kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini. Dan saya Pendeta Feralin Lahibu undur pamit. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi. Shalom, damai di hati. Salam sehat.